Belum pernah bahkan. Belum pernah punya Di mana pengalaman. belum pernah. Jadi rata-rata. Nah, pembimbingan makhluk itu bukan hanya berilmu, tapi berpengalaman. Sangat recommended sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'du. Jumpa kembali dengan saya, host kenamaan Lintas Podcast, Muhammad Jufri Marzuki. Senang sekali bertemu dengan Anda para pemirsa di rumah. Kami sudah ada di ruang podcast KBIHU Al-Mabrur, sebuah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang sangat legend dan terkenal di Pamekasan. Dan malam ini kami sudah ditemani dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Haji Alwi M. Hum. Semuanya sudah kenal tentunya, apalagi yang asli Pamekasan. Pada masanya beliau aktif di birokrasi dan sampai saat ini beliau masih segar bugar dan menghidmahkan diri untuk keberlangsungan dan kemajuan KBIHU Al-Mabrur. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi Amin, keberkahan amin, amin, dan tetap amin. istiqomah mendampingi para jemaah kita, menjadi pendamping, menjadi pembimbing di Al-Mabrur ini. Dan yang kedua ada Bapak Haji Ahmad Musa Ilyas. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira apa kesibukan saat-saat ini? Ya, kesibukan saya biasalah. Juga berkhidmat di Al-Mabrur, Alhamdulillah. melayani jemaah, Ya, melakukan pendampingan terhadap jemaah. ya. Jadi begitulah kegiatan Mendampingi Bapak Alwi. saya. Ya. Duet yang sangat mengesankan. Begini Bapak, kami ingin melanjutkan podcast yang sebelumnya, bahwa Al-Mabrur itu memang bergerak di bidang pendampingan dan bimbingan untuk para jemaah ibadah haji dan umroh. Kenapa jemaah itu harus didampingi dan dibimbing? Bukankah mereka sudah memiliki niat yang kuat? Mereka juga sudah memiliki literasi, dan apalagi zaman sekarang mereka sudah bisa buka internet, browsing sana sini. Kenapa harus ada pendampingan dan bimbingan dari Al-Mabrur? Silakan Bapak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Jufri, terima kasih. Jadi apa yang sampean sampaikan ini rasa-rasanya juga ada di benak banyak orang, utamanya mereka yang akan melaksanakan ibadah haji gitu. Kenapa sih pakai dibimbing? Kenapa sih pakai didampingi? Yeah. Gitu ya. Bukankah mereka bisa baca, mereka bisa melihat-lihat gitu. Jadi begini, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa fungsi daripada KBIH itu pertama melakukan bimbingan. Kenapa melakukan bimbingan? Karena haji itu dari segi frekuensi itu tidak berulang. Jadi orang melaksanakan ibadah haji itu baru akan Tidak mengulang. belum pernah bahkan. Belum pernah punya Di mana pengalaman. belum pernah. Jadi rata-rata 98 atau bahkan mungkin 99% orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu baru akan. Iya. Jadi dia tidak pernah. Nah, sesuatu yang tidak pernah ini cenderung terabaikan. Artinya mereka tidak punya penguasaan ilmu sebelumnya, kan gitu ya. Ya. Nah, disinilah makna arti penting pembimbingan. Jadi mereka dibimbing gitu. Sama dengan waktu kita sholat ini apa langsung bisa sholat? Kan tidak. Dulu kan tetap diajar oleh guru kita, dibimbing oleh guru kita. Cuma karena sholat ini dikerjakan berulang-ulang, akhirnya jadi mandiri sudah. Kan begitu. Terbiasa. Ya. Bukan hal yang baru lagi. Bukan hal yang baru. Jadi itu yang pertama. Jadi haji ini karena dari sisi frekuensinya baru sekali dan rasa-rasanya tidak berulang. Artinya harus tertanam dalam benak para calon jamaah haji bahwa sekali ini harus benar. Sekali ini jangan mengecewakan. Betul. Kan gitu ya? Iya. Nah, dia daftarnya waktu muda, berangkatnya 15 tahun yang akan datang, kan gitu ya? Iya. Kalau lalu mereka itu tidak dibimbing, apa jadinya? Gitu. Yang saya tahu ibadah haji itu menjadi
ladang pekerjaan dari Kemenak. Jadi selama ini peran Kemenak untuk urusan bimbingan dan pendampingan hanya sebatas apa, Pak? Betul, terima kasih. Jadi kalau untuk bimbingan itu pertama dari sisi muatan urgensinya itu sangat urgen. Siapa pelaksananya? Bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Di pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwa pembimbingan itu bisa dilakukan oleh Kemenak, bisa dilakukan oleh para tokoh, bisa dilakukan oleh organisasi profesi seperti KBIH. Ya. Tetapi yang tidak dilakukan oleh yang lain kecuali oleh KBIH itu adalah pendampingan. Jadi beda antara pembimbingan dan pendampingan. Kalau pembimbingan itu bisa di sini, bisa nanti di Mekah, kan gitu ya. Tapi kalau pendampingan, iya di sana. Makanya KBIH itu harus ada tenaga yang mendampingi. Itu harus. Kalau tidak ada tenaga yang tidak mendampingi, berarti dia menyalahi aturan organisasinya sudah. Begitu ya, Pak. Gitu. Mengingat yang akan dibimbing dan didampingi itu lintas usia, apalagi saya melihat kemarin jemaah haji yang tahun 2025 itu banyak lansianya, Pak. Apakah ada kesulitan dalam melakukan pendampingan dan pembimbingan? Ya, terima kasih. Jadi memang haji itu semuanya serba lintas. Ya. Bukan hanya usianya, pendidikannya juga iya, kan gitu ya. Domisilinya juga iya. Ada orang kota, orang desa, orang pinter, orang kurang berpengetahuan dan sebagainya. Disitulah Al-Mabrur menyiapkan pembimbing dan pendamping itu tidak hanya satu. Gitu loh. Bisa dibayangkan Mas Jupri kalau pembimbingnya itu hanya satu sementara jamaahnya cukup banyak. Dengan variasi yang sampean sampaikan itu, kalau hanya pembimbingnya satu orang itu bisa dibayangkan seperti apa kesulitan mereka. Rasionya satu orang pembimbing atau pendamping itu bertanggung jawab kepada berapa jemaah, Bang? Ya, di Al-Mabrur itu kebijakan dari awal, istilah bahasa awamnya itu satu bus satu pembimbing, satu bus satu pembimbing. Ini tetap diupayakan bagaimana Al-Mabrur itu betul-betul bisa memberikan bimbingan dan pendampingan kepada jamaah secara proporsional. Iya. Karena bisa saja itu 100 orang satu pembimbing bisa, tapi itu tidak maksimal, tidak proporsional dan tidak maksimal. Iya. Saya sempat melihat video ada di TikTok, ada di YouTube tentang testimoni para jemaah yang pernah mengikuti bimbingan ibadah haji dan umroh di Al-Mabrur. Rata-rata saya menilai mereka puas, Bapak. Kira-kira apa sih ciri khas atau spesifikasi dari Al-Mabrur sehingga bisa membuat kepercayaan para jemaah itu hingga sekarang masih bertahan? Ya, terima kasih. Jadi apa yang muncul di testimoni itu adalah pengakuan jujur dari mereka. Iya, pastinya. Apa yang mereka rasakan, betul ya. Kalau saya menilai itu bahwa testimoni itu muncul dari apa yang kita berikan kepada mereka dan pengalaman mereka. Ya, jadi kita menyiapkan kepada mereka pertama pembimbingan, pendampingan, kan begitu ya. Ya. Terus ada lagi yang ini merupakan ciri dari Al-Mabrur. Betul. Yang pertama bahwa dalam pembimbingan kita itu di Al-Mabrur dari dulu ada kebijakan bahwa Al-Mabrur itu melaksanakan haji tarwiyah. Ini yang tidak banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok bimbingan yang lain. Yang lain, Pak. Jadi kita ini mengamalkan tarwiyah. Ya. Nah, pelaksanaan haji tarwiyah itu agak sedikit beda. Ya. Di mana letak bedanya? Tarwiyah itu mengikuti napak tilas Nabi pada saat beliau melaksanakan haji. Di mana letak perbedaannya? Pada tanggal 8, pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji yang ditandai dengan ihram, dari Mekah kita menuju Mina. Sementara jamaah haji Indonesia umumnya pada tanggal 8 itu diberangkatkan ke Arafah untuk persiapan tanggal 9. Inilah warna beda dari Al-Mabrur. Inilah tampilan beda dari Al-Mabrur. Dan ini menjadi tekad pendiri Al-Mabrur.
Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Ghafur Syafiuddin. Jadi mengusahakan. Jadi saya tetap pakai menggunakan bahasa mengusahakan. Karena apa? Karena untuk bisa tarwiyah itu harus ada komunikasi dengan pihak pelaksana di sana. Apakah itu muassasah, apakah itu maktab, apakah itu syarikah kalau yang kemarin gitu. Jadi ini adalah tampilan beda. Mudah-mudahan Al-Mabrur tetap konsis untuk selalu melaksanakan bimbingan dan pengamalan haji kepada para jamaah itu dengan haji tarwiyah. Itu. Jadi bimbingan tersebut dilakukan tidak hanya ketika mereka ingin berangkat, tetapi juga pada saat keberangkatan, tiba di tempat, dan betul sampai pelaksanaan haji itu selesai. Betul. Alhamdulillah. Berarti tentang tarwiyah ini menjadi ciri khas sendiri dan tentunya banyak yang tidak melakukannya. Kira-kira apa sih Pak manfaat dari tarwiyah itu ketika kita melaksanakan haji bersama Al-Mabrur? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ini juga mungkin menjadi pertanyaan besar ya itu. Apa sih manfaatnya tarwiyah? Karena dari sisi pelaksanaannya itu sedikit lebih ribet memang. Betul. Sedikit lebih ribet. Jadi tarwiyah itu adalah mengikuti napak tilas Rasul. Gitu. Karena kita mengikuti napak tilas Rasul dalam beliau melaksanakan haji, maka tarwiyah itu lebih utama daripada tidak tarwiyah. Tetapi pelaksanaannya lebih ribet. Dari sisi fisik, ya. Saya tanya dulu kepada Bapak Haji Ahmad Musa Alias, menurut Bapak sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh Bapak ketika melaksanakan haji bersama Al-Mabrur dan ada yang namanya tarwiyah tersebut, kira-kira bagaimana kesannya? Lebih mudah, lebih sulit, atau lebih bagaimana? Terima kasih. Saya sampaikan mengenai tarwiyah itu yang jelas ada sisi positifnya. Betul, namanya perjuangan Pak ya. Karena tanggal 8 itu yang lain, KBIH yang lain itu khususnya itu berangkat ke Arafah. Sedangkan KBIH Al-Mabrur karena mengikuti tarwiyah itu berangkat ke Mina. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Betul. Ya. Sehingga betul-betul merasakan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi sehingga para jemaah yang lain itu, terutama jemaah Al-Mabrur itu bertanya-tanya sebelum nyampe. Yang lain ke Arafah, kok kami ini ke Mina? Nah, setelah mendapat penjelasan dari pembimbing-pembimbing kita, baru mereka itu menyadari, baru mereka itu memahami apa itu tarwiyah. Dan sangat merasakan apa manfaat tarwiyah itu. Betul. Jadi hajinya betul-betul sempurna. Insya Allah. Mudah-mudahan mabrur seperti nama KBIHU kita Al-Mabrur. Amin. Amin. Baik Bapak, kira-kira setelah mengikuti kegiatan tarwiyah tersebut, apakah kita tidak tertinggal dengan jemaah-jemaah yang lain dalam mengikuti urutan haji yang lain? Oh tidak. Jadi kan begini, jadi tarwiyah itu tanggal 8 kita itu ada di Mina. Ya. Malam tanggal 9 itu bermalam di Mina. Sementara yang lain itu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, mereka berada di Arafah. Iya. Tetapi kan ritual Arafah itu startnya tanggal 9. Tanggal 9 dimulai dari gelincirnya matahari pada waktu zuhur. Iya. Bagi kami yang melaksanakan haji tarwiyah itu pada hari tanggal 9 pagi itu kita akan bergeser menuju Arafah. Sehingga nanti kita sampai di Arafah ketemu dengan seluruh jamaah di dunia, dan dari situ kita akan start untuk melakukan ibadah wukuf di Arafah. Sebenarnya yang melaksanakan tarwiyah ini itu ya tidak sedikit-sedikit amat kan gitu. Banyak juga. Hanya kalau dari negara lain itu bisa diambil sebuah kesimpulan, mungkin sebagian besar kalau tidak mau dikatakan seluruhnya itu tarwiyah. Memang kalau Indonesia itu tidak terlalu banyak gitu ya yang jamaah ini. Kenapa? Kita juga bisa memahami karena untuk persiapan jangan sampai ada kendala pada saat tanggal 9. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kita tadi Bapak Haji Ahmad Musa ini
Jadi karena ketidakpahaman ya terhadap tarwiyah itu, memang mereka bertanya-tanya, Betul. kenapa Pak tidak sama dengan yang lain? Nah, setelah kita jelaskan, mereka mendapatkan sebuah kepuasan dan keberuntungan. Seperti yang saya katakan tadi, seumur umur mereka hajinya sekali. Satu kali. Nah, jadi sekali ini kalau mereka hajinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang lebih baik, itu tentu akan lebih bermanfaat buat dia. Gitu, ya. Betul ya. Mengenai pengkondisian jemaah terkait pula dengan transportasinya menuju tempat itu, Mina, bagaimana Pak? Iya, jadi karena kita ini dalam melaksanakan tarwiyah itu tidak mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia, maka konsekuensinya kita berbayar. Artinya biayanya itu ditanggung oleh kita. Betul. Jadi ini secara urunan kita minta kepada jamaah, dibebankan kepada jamaah. Dan jamaah memahami itu. Tidak merasa terbebani. Oh tidak, karena begini, jadi di Al-Mabrur itu dari awal komunikasinya itu komunikasi yang transparan dan tidak mengada-ada. Betul. Ya, jadi tidak mengada-ada karena kita tahu bahwa ini urusan kaitan sama agama. Betul. Jadi kita ini di Al-Mabrur itu tidak membungkus-bungkus informasi, tidak menambah-nambah informasi, dan tidak membengkok-bengkokkan informasi, enggak. Jadi yang seutuhnya dan senyatanya kita sampaikan kepada jemaah. Apa adanya. Apa adanya. Ya. Sehingga jemaah tidak bertanya-tanya apa yang mereka bayar, ya memang itu yang akan mereka dapatkan. Ya. Dan sepanjang pengetahuan saya dari cerita ke cerita, haji itu murah katanya Pak. Dibilang murah karena berapapun biaya yang dikeluarkan, tetapi ketika dilaksanakan dengan khusyuk, kemudian sempurna, itu harta tidak ada hitungannya sama sekali. Apa betul begitu Pak? Ya, jadi bagi mereka yang belum pernah, artinya pada saat akan berangkat mungkin hitung-hitungan biaya, kan gitu ya. Tapi setelah mereka melaksanakannya, maka biaya yang dikeluarkan itu terasa kecil buat mereka. Karena apa? Karena mereka telah selesai melaksanakan sebuah ibadah yang seumur-umur itu hanya sekali. Dan tidak semua orang berkesempatan untuk melaksanakannya, gitu ya. Jadi ini kembali lagi bahwa apa yang dikerjakan oleh kami di Al-Mabrur ini, jadi secara transparan, secara apa adanya kita sampaikan kepada jamaah kita, begitu. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada para jemaah, terutama calon jemaah kita di tahun 2026 ini, untuk meyakinkan kita bahwa Al-Mabrur bukan pilihan yang salah? Ya, jadi kalau menurut saya bagi mereka yang memang ingin berangkat haji misalnya, dan mereka pastinya butuh pembimbing dan pendamping, ya silakan cari informasi itu kepada jamaah-jamaah yang sudah pernah. Jadi jamaah Al-Mabrur jangan tanya ke pengurus. Kalau tanya ke pengurus, mereka kan nanti khawatir pengurusnya itu tidak menyampaikan apa yang senyatanya. Silakan mereka bisa mencari informasi kepada jamaah. Kepada jamaah yang sudah pernah ikut kita. Seperti apa kan gitu kesannya kan gitu ya, manfaatnya kan gitu, lalu gambarannya dan sebagainya. Jadi dengan bertanya kepada alumni, dengan itu insya Allah mereka akan mendapatkan info yang senyatanya gitu ya. Harapan Bapak kepada para jemaah nanti di musim haji tahun berikutnya, ketika mereka bersama-sama dengan Al-Mabrur, perlu disampaikan? Ya, saya berharap jamaah yang akan bergabung dengan kita betul-betul didasari atas keinginan untuk bisa melaksanakan haji secara maksimal. Rangkaiannya, tahapannya, kan begitu ya. Keharusan-keharusannya, kan begitu, kesempurnaannya. Jadi kalau didasarkan kepada itu insya Allah mereka tidak lagi berpikir tentang materi. Misalnya, oh saya mau cari yang murah misalnya.
Nah, murah ini tidak menjamin, kan gitu. Orang Madura bilang ada PC congocok, Betul. kan begitu. Ya, jadi kalau mereka mau cari yang murah, dengan murah mereka mau mencari yang bagus, itu kan hanya ada dalam cerita, kan ya. Benar Jadi kalau mereka menginginkan kesempurnaan, mereka menginginkan apa namanya tahapan-tahapan yang seharusnya, Betul. mereka menginginkan kekompakan, mereka menginginkan kebersamaan, misalnya, ya tidak ada lagi bicara murah, itu tidak ada, kan begitu. Kualitas pendampingan dan pembimbingan itu tentunya tidak lepas kepada kapasitas, kapabilitas seorang pendamping atau pembimbing. Bisa disampaikan profil para pembimbing kita? Oh ya, terima kasih. Jadi di Al-Mabrur itu semua pembimbing dari sisi pendidikan formalnya jelas. Ya. Jelas mereka itu tidak main-main kan gitu ya. Betul. Yang kedua, mereka semuanya punya sertifikat. Sertifikat pembimbing. Dan sertifikat ini memang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jadi pembimbing kami banyak, kualitasnya tidak diragukan, mereka orang-orang berpendidikan, sebagian dari mereka alumni Timur Tengah, sebagian dari mereka pasti sudah minimal S2 bidang agama ya. Ya, sangat jadi recommended. S2 bidang agama, jadi saya ulangi lagi, bukan S2 bidang listrik misalnya, itu kan nggak ada hubungannya gitu ya. Iya. Jadi ini minimal Bukan S2 karbitan, bidang Pak, ya. agama kan gitu ya. Betul. Dan orang yang punya pengalaman sudah berkali-kali ke sana gitu ya. Kemampuan bahasa ada, kemampuan lingkungan di sana mereka tahu kan gitu. Iya. Dan satu hal lagi, bahwa Al-Mabrur punya tenaga-tenaga yang siap untuk membantu mereka itu bermukim di sana. Jadi mereka-mereka yang sekarang sedang menempuh pendidikan dari keluarga besar, pondok-pondok pesantren yang ikut membidangi lahirnya Al-Mabrur, nah, mereka siap membantu di sana. Jadi pada saat jamaah sampai, mereka sudah menjemput kita dan mereka akan memberikan bantuan, bimbingan, pendampingan kepada jamaah kita. Termasuk Haji Ahmad Musalias juga ikut mendampingi dan membimbing. Ya, saya sudah 3 kali begitu. Iya. Jadi Bapak tahu teman-teman Bapak kapasitas dan kapabilitasnya. Sangat tahu. Dan ketika menjadi jamaah sebelum menjadi pembimbing, bagaimana rasanya ketika dibimbing oleh para pembimbing di Al-Mabrur? Ya, rasanya sangat puas sekali. Karena pembimbing Al-Mabrur itu bukan hanya berilmu, tapi berpengalaman. Sangat recommended sekali, dan tentunya sudah mendapatkan restu dari para kiai Al-Mabrur, mendapatkan rekomendasi dari para masyayikh, dan mereka betul-betul amanah Bapak ya. Iya. Iya. Baik, itu para pemirsa sekalian, para pendengar yang budiman, podcast kita malam hari ini kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang Al-Mabrur, khususnya tentang manfaat dari pendampingan dan pembimbingan, sekaligus kita bisa tahu bagaimana ciri khas, spesifikasi dari Al-Mabrur, sehingga Al-Mabrur hingga sekarang menjadi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang legend, dipercaya, dan hingga saat ini masih menjadi kebiharan yang recommended dan pantas untuk menjadi rujukan kita untuk mengikuti ibadah haji. Terima kasih atas kehadirannya Pak Alwi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Haji Ahmad Musa Ilyas. Semoga semuanya diberi kesehatan, umur yang barokah, dan mudah-mudahan kita masih bisa bersama-sama mendampingi dan membimbing para jemaah kita untuk mengantarkan mereka menjadi jemaah haji yang mabrur, karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia para pemirsa yang budiman, podcast kita malam hari ini, dan saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa tidak semua KBIH mampu memberikan pendampingan dan pembimbingan yang puas, karena hanya di Al-Mabrur
Mereka memiliki para pendamping dan pembimbing yang sangat recommended, berilmu, berintegritas, dan berpengalaman. Satu hal lagi, tidak ada yang tertutup-tutupi dan mabrur, sangat transparan. Itu dia para pemirsa sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, demikian podcast kita malam hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran para kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.